Cek, oke. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Kita sampai ke diskusi tentang sosiologi di minggu ketiga ya. Di diskusi yang ke-235 kalau nggak salah. Kali ini kita akan membahas tentang Ulrich Beck, tentang risk society atau masyarakat resiko. Sebelumnya alhamdulillah syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita masih sampai di diskusi ini. Semoga kita akan terus bisa menyajikan dan berdiskusi tentang banyak pemikiran-pemikiran lain di edisi-edisi berikutnya. Untuk bicara tentang Ulrich Beck, sama seperti tokoh-tokoh sebelumnya yang dibahas tentang sosiologi, Ulrich Beck ini tulisannya begini ya. Ulrich, ya, saya terkesan tidak sabar ya. Maaf ya pemirsa. Ulrich Beck, sudah dong. Jadi Ulrich Beck ini merupakan sosok yang luar biasa sekali karena dia juga termasuk salah satu tokoh di era kontemporer karena kebetulan beliau ini lahir di abad 20 dan meninggal di abad 21 di sekitar tahun 2015. Sosok Ulrich Beck ini merupakan salah satu tokoh sosiologi yang salah satu teorinya yang paling kontroversial juga, yang paling masterpiece itu tentang risk society atau masyarakat resiko. Tentu juga tentang masyarakat resiko ini sangat relevan sekali jika kita kaji dengan masyarakat kita sekarang, yang kita tahu bahwa jika kita melihat dari babakan industri, babakan kemajuan industri, kita sudah masuk dalam era modern bahkan sejak pertama kali ditemukannya mesin telepon, mesin dan lain sebagainya, sampai di era sekarang kita sebutnya juga sebagai era modernisasi gitu ya. Tentu itu juga memberikan banyak resiko-resiko yang nanti akan dipaparkan oleh Ulrich Beck dalam beberapa kriteria, beberapa kategorisasi dan beberapa gejala-gejala yang sebenarnya mungkin tidak kita rasakan sebelum kajian ini dimulai. Namun setelah ini kita akan merasakan bahwa di sekitar kita banyak sekali resiko-resiko yang tidak kita sadari. Jangan-jangan kita termasuk dari aktor itu atau kita menjadi korban yang mengalami resiko itu. Kita kenalan dulu dengan Ulrich Beck ya. Ulrich Beck ini dia merupakan seorang kelahiran Slups, Pomerania di Jerman tahun 1944 dan meninggal tahun 2015 di Jerman juga kalau nggak salah. Beliau memiliki istri bernama Elisabeth Gurnens Beck. Dan salah satu rekannya yang paling akrab ya juga menjadi teman sepemikirannya juga ini Anthony Giddens. Dia juga membahas tentang sosiologi juga berkaitan dengan masyarakat resiko juga atau berkaitan juga dengan modernisasi secara umum dalam kajian sosiologi. Ulrich Beck ini merupakan anak dari bapak bernama tidak ada namanya, bapaknya yang merupakan seorang perwira angkatan laut. Ibunya merupakan seorang perawat, ya sangat sesuai dengan kultur kita ya. Perawat, ya. Terus masa kecilnya Ulrich Beck ini tinggal di Hanover dan selama dia kuliah dia kemudian pindah ke Freiburg, Jerman untuk membahas atau mengikuti atau istilahnya awalnya dia merupakan mahasiswa hukum. Cuman belakangan dia mulai terjun di bidang-bidang lain seperti sosiologi, psikologi, terus politik, sains dan salah satunya juga filsafat. Tapi salah satu yang membuat dia populer ini di bidang sosiologi. Yang dari sosiologinya ini dia tempuh di LMU di Ludwig Maximilian University. Yang dia juga mendapatkan gelar doktoralnya di sana tahun 1972. Tahun 1979 kemudian dia bekerja sebagai dosen di Universitas of Münster dan juga sekaligus koeditor sebuah web yang bernama Soziale Welt. Kalau nggak salah gitu bahasa literalnya ya, bahasa Jermannya saya kurang tahu juga. Dan tahun 1992 dia kembali menjadi profesor di LMU.
Namun dia kemudian bertemu dengan Anthony Giddens itu ketika dia berada di mengajar di Fakultas Ekonomi begitu kalau tidak salah. Dia bertemu di masa-masa ketika tahun 1979 sampai 1992. Itu sekilas tentang siapa namanya Ulrich Beck. Kita masuk ke masalah resiko dan masyarakat resiko. Resiko sendiri, kita mungkin memahami risiko adalah apa hal-hal yang merugikan yang kita terima atau hal-hal konsekuensi dari segala hal yang kita lakukan dan lain sebagainya. Cuman menurut Ulrich Beck, resiko itu adalah cara sistematis dalam menghadapi bahaya dan ketidakamanan yang disebabkan atau ditimbulkan dari modernitas atau modernisasi itu sendiri. Jadi modernisasi ini sebelum kita masuk ke masyarakat resiko, dia membaginya menjadi dua. Jadi modernitas ini ada modernitas klasik atau new modernity. Kalau modernitas klasik kita melihatnya bagaimana pola industri 1.0 dari 1.0 sampai 4.0 yang berkaitan dengan mesin, teknis dan lain sebagainya, itu termasuk dalam classic modernity atau modernitas klasik. Sedangkan kita melihat new modernity itu sama seperti kita menyinggung tentang postmodern, bagaimana gejala-gejala yang merupakan respon dari gejala modernitas. Dia menyebutnya sebagai modernitas baru. Adapun juga modernitas klasik ini, kalau kita kaitkan dengan masyarakat resiko, modernitas klasik itu sama seperti kita pendistribusian harta kekayaan dan hal-hal yang sifatnya terlihat bendawi gitu misalnya. Sedangkan modernitas new modernity atau modernitas baru itu lebih kepada hal-hal yang sifatnya banyak yang tidak terlihat, tidak hanya berkaitan dengan aspek-aspek kekayaan, tapi bagaimana adanya kepentingan, kecenderungan lain dan lain sebagainya itu masuk dalam new modernity. Tetapi fokusnya, jika fokus pada modernitas klasik itu pada pendistribusian kekayaan, sedangkan new modernity dalam masyarakat resiko itu berfokus pada bagaimana cara mencegah, meminimalisir dan menyalurkan resiko-resiko itu. Karena begini, kalau kita melihat dalam satu garis panjang, startnya di sini, sedangkan di sini adalah modernitas klasik sekitar abad 19 sampai misalnya startnya sampai titiknya abad 19 misalnya. Dan ini abad 19 dari abad 20 sampai sekarang kita menyebutnya sebagai new modernity. Makanya kenapa sentralnya di sini adalah pendistribusian kekayaan, sedangkan new modernity itu tentang bagaimana cara kita mencegah, meminimalisir dan menyalurkan resiko-resiko yang sebenarnya tidak hanya timbul di sini, tapi juga muncul dari beberapa abad selama sepanjang modernitas klasik sampai sekarang. Itu yang tentang modernitas dari Ulrich Beck. Selanjutnya tentang resiko. Resiko sudah saya singgung bahwa resiko adalah cara sistematis dalam menghadapi bahaya yang ditimbulkan dari dan disebabkan oleh modernitas itu sendiri. Jadi sepanjang modernisasi ini, sepanjang yang kita sebut sebagai modern, itu pasti mengandung resiko. Makanya menurut Ulrich Beck, resiko itu sama tuanya, sama sama purbanya dengan perkembangan industri atau modernisasi. Jadi kalau kita tanya kapan resiko itu muncul, resiko sebenarnya sudah muncul sejak awal. Cuman ada beberapa hal yang itu membuat resiko seolah-olah itu tidak terlihat dan lain sebagainya. Nanti faktornya akan kita sampaikan di belakang. Selanjutnya tentang resiko. Resiko itu ada beberapa macam. Ada yang resiko fisik ekologis, misalnya resiko fisik yang diakibatkan oleh kecelakaan, kegagalan teknis, terus ekologi, misalnya polusi yang kita hirup, polusi air, polusi tanah dan lain sebagainya, itu merupakan resiko fisik atau resiko fisik ekologis. Sedangkan yang kedua ada resiko sosial, itu berkaitan dengan resiko sosial bagaimana patologi sosial atau interaksi sosial kita dengan masyarakat dan lain sebagainya, yang di situ ada kesenjangan dan lain sebagainya. Itu merupakan salah satu contoh dari resiko sosial. Ada yang disebut dengan resiko mental, berkaitan dengan psikologi atau psikis atau kejiwaan dari suatu masyarakat atau suatu individu.
Ini nanti itu bagaimana cara nanti kita mengidentifikasi kira-kira sejauh ini mana risiko-risiko yang paling banyak kita terima. Atau mungkin itu juga salah satu yang tumpang tindih menjadi satu sekaligus yang kita terima di masyarakat risiko di abad ini. Nah, dalam dalam membahas tentang masyarakat risiko ada beberapa hal yang disampaikan oleh Ulrich Beck dalam salah satu bukunya yang membahas ini adalah Risk Society, terbitan tahun 92, yang nanti ada edisi-edisi revisinya. Salah satunya juga ia revisi sendiri bersama istri dan Anthony Giddens tadi di Critical sekitar tahun 2000-an. Itu dia menulis lagi. Nah, dalam membahas tentang resiko ini, dia membahasnya menjadi 3 kajian, ada distribusi harta dan resiko, individualisasi dan ketidaksetaraan sosial, dan reflexive modernization atau generalisasi sains dan politik. Cuman kita fokuskan pada sore ini tentang masyarakat resiko pada distribusi harta dan resiko. Jadi ada beberapa poin dalam distribusi kekayaan dan resiko. Jadi risiko yang pertama, premis pertama yang menurut Ulrich Beck berkaitan dengan distribusi kekayaan dan risiko ini adalah distribusi resiko itu kalau misalnya kita melihat dalam strata sosial, ada standar kelas, ada kelas atas, kelas bawah. Menurut yang premis pertama, menurut Ulrich Beck, kalau misalnya piramida tegak, maka distribusi resiko itu justru piramidanya terbalik. Semakin ke bawah, akumulasinya semakin besar resikonya. Misalkan begini, jika kita misalnya resiko ini misalnya paling sederhana, kita sekarang mengalami krisis pangan, beras semakin mahal misalnya. Nah, kalau kita lihat semakin ke bawah kelasnya, orang-orang misalnya dari strata atas pada strata bawah, maka orang miskin itu resikonya lebih besar. Padahal misalnya resiko industrialisasi itu atau faktor-faktor lain atau faktor politis dan lain sebagainya yang muncul yang mengakibatkan krisis pangan itu menyebabkan satu Indonesia mengalami krisis pangan. Cuman secara piramidanya strata paling atas itu strata paling aman, sedangkan ke bawah semakin rendah stratanya atau kelas sosialnya, maka akumulasi dari resikonya juga semakin besar. Jadi distribusi resiko itu sendiri itu cenderung mengikuti kesenjangan sosial dan strata yang dialami oleh masyarakat atau sosial kita. Yang kedua adalah persepsi kapitalis tentang resiko bahaya itu vis-a-vis dengan potensi politik. Sama seperti misalnya begini, ketika membicarakan tentang krisis pangan, maka orang-orang kapitalis itu tidak hanya mempertimbangkan bagaimana orang-orang tidak bisa makan, tapi bagaimana misalnya dia memikirkan bagaimana memonopoli beras supaya akhirnya lebih mahal, bagaimana politisnya, bagaimana keuntungan ekonominya, bagaimana potensi-potensial lain, itu yang dipikirkan oleh orang-orang kapitalis. Makanya persepsi kapitalis itu tentang resiko krisis, bagaimana dimungkinkan pada saat itu banyak orang yang menderita, itu vis-a-vis dengan potensi politik. Makanya salah satu yang menyebabkan distribusi kekayaan dan distribusi resiko itu tidak seimbang atau menyebabkan itu timpang atau mengerucut ke bawah, akumulasinya ke bawah, itu karena salah satunya adalah persepsi yang berbeda. Sama seperti misalnya krisis iklim. Panasnya mungkin orang-orang yang di negara maju dengan negara ketiga misalnya, itu akan berdampak berbeda. Karena persepsi tentang sebuah fenomena yang menyebabkan krisis iklim itu dialaminya oleh beberapa negara secara geografis itu berbeda. Yang kedua ya. Yang ketiga, dalam stratifikasi kelas, menurut Ulrich Beck, kesadaran atau keberadaan seseorang itu menentukan kesadaran. Misalkan begini, kita menyadari bahwa kalau dalam filsafat atau kajian-kajian yang lain, kajian sosiologi yang lain, kita merasa bahwa bagaimana kita
menyadari keberadaan kita itu akan menentukan kesadaran kita, gitu kan. Cuman dalam posisi masyarakat resiko itu kebalik. Bagaimana kesadaran itu yang menentukan keberadaan kita. Jadi bagaimana kita menyadari bahwa potensi-potensi resiko yang akan kita alami itu yang akan membantu kita. Misalnya menghindari resiko-resiko fisik, resiko sosial, resiko fisika, resiko apa tadi salah satunya? Mental dan lain sebagainya. Jadi bagaimana kita berusaha menghindari resiko. Itu yang ada gium yang digunakan Ulrich Beck, kesadaran yang menentukan keberadaan. Terus yang selanjutnya, tesis yang selanjutnya dari Ulrich Beck tentang distribusi kekayaan dan risiko adalah konsekuensi lain dari sebuah resiko. Jadi misalnya begini, dulu kita menyadari misalnya penyakit COVID ya, misalnya COVID kita alami gitu. Kita melihatnya hanya sebuah penyakit, kita tidak menyadari bahwa ada faktor-faktor lain, ada risiko-risiko lain yang akan menyebabkan munculnya akibat-akibat lain dari COVID itu. Misalnya bagaimana itu melumpuhkan ekonomi, bagaimana itu juga mengguncangkan politik, bagaimana itu kemudian menyulitkan interaksi sosial di masyarakat, misalnya dan lain sebagainya. Makanya muncul konsekuensi lain dari sebuah resiko. Itu yang tidak banyak dilihat oleh yang kalau di sini dia menyebutnya orang-orang saintis. Makanya Ulrich Beck mengambil contoh begini. Ada seorang seorang yang meneliti tentang obat-obatan, tentang pestisida. Dia menyarankan bahwa pestisida ini digunakan pestisida ini aman, dia digunakan dengan kadar tertentu aman gitu misalnya. Tapi digunakan oleh petani ternyata tanamannya mati gitu misalnya. Dia menggugat gitu misalnya. Dia menggugat kepada si saintis kenapa ini bisa mati. Tapi dia merasa bahwa menurut penelitian, menurut laboratorium, menurut eksperimental di laboratorium itu aman. Nah, disitulah kelemahan dari bagaimana saintis itu tidak menyentuh arena-arena yang itu sifatnya sosial dan eksperimental secara arena gitu. Itu secara garis besar. Lalu yang kemudian yang selanjutnya resiko yang muncul dari misal tadi menyebutkan bahwa ada modernitas klasik, ada new modernity. Modernitas misalnya ada dua fenomena yang terjadi di masa modernitas klasik dengan new modernity. Walaupun itu fenomenanya sama, tapi itu berbeda. Berbeda dalam artian bagaimana selama sepanjang modernisasi itu ada persepsi yang berbeda dari manusia atau persepsi yang juga diakibatkan oleh ilmu pengetahuan. Yang paling saya lihat dari pemikiran Ulrich Beck yang paling kentara adalah bagaimana ia melihat bahwa seringkali saintis atau ilmuwan itu melupakan rasionalitas sosial. Dia menempatkan rasionalitas ilmiah di atas rasionalitas sosial. Sehingga resiko-resiko itu muncul tanpa disadari dan bahkan itu lebih berbahaya daripada apa yang bisa dilihat atau apa yang bisa dipahami oleh seorang saintis yang dia temukannya di dalam laboratorium atau dalam eksperimental di laboratorium. Itu yang menurut Ulrich Beck itu yang membatasi persepsi manusia tentang sebuah resiko. Oke, selanjutnya ada beberapa poin penting dalam distribusi kekayaan dan resiko. Salah satu poin-poin penting yang dibahas di sini adalah yang pertama, kategorisasi sebuah penelitian dalam sebuah, misalnya dalam sebuah polusi-polusi atau misalnya pencemaran-pencemaran air, udara, tanah dan lain sebagainya atau misalnya kebakaran hutan, itu sifatnya parsial dan kasuistik. Sehingga dia melupakan makna sosial dan kebudayaan. Misalnya begini. Kebakaran hutan seringkali hanya dipahami hanya misalnya ada kebakaran hutan di Kalimantan misalnya. Itu hanya dipahami sebatas fenomena yang kasuistik terjadi di situ. Sedangkan di masa lain misalnya kalau kita ambil secara kasus secara lebih luas, pemanasan global itu membutuhkan banyak sekali oksigen misalnya untuk mengikat karbon dioksida yang banyak dihasilkan oleh negara-negara maju.
Sedangkan kita tahu bahwa populasi hutan di dunia itu sangat terbatas. Sehingga ketika pohon-pohon di Kalimantan, hutan-hutan di Kalimantan atau hutan-hutan di negara-negara lain seperti Swedia itu terbakar, maka ada beberapa wilayah-wilayah lain yang harus mengimbangi itu. Sedangkan kita tahu bahwa akibat yang ditimbulkan dari krisis ekonomi dari masing-masing negara itu berbeda. Itu yang salah satunya yang poin penting kenapa resiko itu seringkali dibatasi oleh atau dalam metodologi itu hanya variabel-variabel tertentu yang digunakan sebagai kategorisasi dari sebuah resiko. Terus yang selanjutnya adalah etika implisit. Dalam penelitian, mungkin kita menyebutnya dalam sains lah ya, atau dalam sains, seringkali kita tidak melibatkan atau kita membaca sebuah fenomena hanya secara numerik. Bahwa ini terjadi sekian. Misalnya kita menggunakan taksiran atau penafsiran ilmiah dalam memahami sebuah fenomena tertentu gitu misalnya. Misalnya begini, panas sekarang sudah mencapai 40 derajat. Kita membacanya sebatas numerik saja, sebatas angka, sebatas tafsiran. Tetapi jarang sekali dalam ilmu pengetahuan, dalam sains atau dalam laboratorium penelitian misalnya itu melibatkan manusia. Jadi keterlibatan manusia dalam menganalisis resiko atau menganalisis sebuah penelitian yang menentukan kebijakan tertentu atau menentukan suatu penemuan tertentu itu jarang melibatkan manusia. Itu salah satunya yang menyebabkan manusia seolah-olah atau manusia dan alam seolah-olah diisolasi menjadi spesifikasi atau spesialisasi tertentu. Misalkan begini, kita melihat kita manusia sebagai sesuatu yang spesial sedangkan alam sebagai sesuatu yang lain. Tetapi di satu sisi, hutan misalnya alam kita anggap sebagai suatu benda yang kita tebang sebagai anterior, kita tebang sebagai meja, kita tebang sebagai rumah dan lain sebagainya. Sedangkan kita tahu bahwa ketika alam itu sudah tidak lagi menjalankan fungsinya, itu akan menambah kepada transformasi resiko-resiko yang muncul atau yang akan menimpa manusia. Mungkin itu sama ketika kita membahas tentang ekologi kemarin, tentang bagaimana pemisahan antara manusia dan alam. Atau upaya-upaya unifikasi antara manusia dan alam. Bagaimana keduanya sebenarnya berasal dari satu relasi kosmos yang sama. Itu. Jadi spesialisasi atau manusia terisolasi. Padahal kebakaran hutan atau misalnya krisis iklim atau beberapa risiko-risiko yang lain itu tidak sesederhana angka-angka yang muncul dalam penelitian-penelitian itu. Terus juga dalam masyarakat resiko itu Ulrich Beck merasa bahwa kira-kira perkiraan itu seolah-olah mengabaikan dampak terbesar. Mengabaikan dampak terbesar dari sebuah risiko. Misalkan begini, dalam kategori umur tertentu, anak-anak akan mengalami campak jika mengkonsumsi ini. Konsekuensi lain dari tafsiran itu, bahwa kemungkinan itu ada hal-hal yang resikonya besar. Misalkan begini, misalkan kita minum, dengan kadar tertentu minuman itu akan berbahaya. Kita tidak tahu bahwa seberapa lama kita sudah minum itu, misalnya kita sudah berapa tahun, berapa intensitasnya, berapa jumlahnya atau kadarnya yang kita minum dan lain sebagainya. Kita tidak pernah tahu itu. Tetapi yang disampaikan oleh penelitian itu misalnya dengan kadar tertentu itu akan beracun. Kira-kira akan dialami oleh beberapa umur-umur tertentu. Maka hal-hal yang tidak diperkirakan atau di luar perkiraan itu merupakan resiko-resiko yang besar dan dilupakan. Makanya menurut Ulrich Beck banyak hal-hal yang justru itu dibatasi oleh rasionalitas ilmiah. Yang itu berada di atas atau tumpang tindih dengan rasionalitas sosial. Misalnya juga begini, dulu waktu COVID, saintis bilang bahwa COVID tidak menyerang anak-anak. Ternyata menyerang anak-anak. COVID tidak menyerang hewan misalnya, ternyata menyerang hewan. Maka kemungkinan lain itu sebenarnya resikonya lebih besar. Sedangkan angka taksiran itu hanya membatasi dan tidak menunjukkan bahwa itu sebuah resiko yang menurut mereka aman. Sedangkan mereka melibatkan bahwa bagaimana itu sampai kepada atau dialami atau dijangkit oleh masyarakat itu juga merupakan resiko yang besar. Makanya
manusia dan alam atau keterlibatan manusia atau memposisikan manusia sebagai manusia yang dia mengalami resiko besar dari hanya sebatas penelitian-penelitian tertentu, itu juga merupakan suatu resiko yang kita rasakan di masyarakat atau modernitas sekarang ini. Atau misalkan begini, langsung saja selanjutnya, banyaknya definisi itu juga memunculkan banyak sekali resiko-resiko. Misalkan begini, COVID lah, paling sederhana COVID ya, paling gampang, paling realistis juga. Dulu kita tahu hanya ada satu varian, kemudian muncul lagi varian-varian lain dari alfa, beta, gamma, delta dan lain sebagainya. Semakin banyak definisi-definisi yang menjelaskan tentang suatu penyakit atau suatu virus atau suatu fenomena atau suatu resiko, itu juga menyebabkan banyaknya kemungkinan-kemungkinan terburuk dari resiko-resiko yang akan dialami atau akan ditimpa oleh manusia, akan menimpa manusia. Selanjutnya, salah satu yang mengakibatkan adanya ketidakseimbangan, sebut saja ketidakseimbangan sudut pandang ilmu pengetahuan dalam menganalisis atau menganalisis tentang sebuah resiko. Salah satunya juga rantai kausalitas yang tidak sempurna. Sama seperti ketika saya membahas tentang kebakaran hutan. Seolah-olah kebakaran hutan itu hanya fenomena sebatas hilangnya pohon-pohon di sebuah lahan, bagaimana asapnya membahayakan. Tapi ada faktor-faktor lain yang tidak diperhatikan. Misalnya bagaimana faktor sosial di situ, bagaimana masyarakat, bagaimana misalnya polusi-polusi yang dihirup oleh seorang ibu itu akan mempengaruhi gen anaknya dan misalnya juga bagaimana limbah yang yang dialirkan ke sungai, ke laut, itu kemudian akan diminum oleh manusia, itu akan merusak gennya dan lain sebagainya. Risiko-risiko tidak pernah dipertimbangkan, seolah-olah rantainya hanya satu rantai. Rantai kausalitasnya hanya sebatas satu lingkaran. Sedangkan faktor itu sangat kompleks sekali, tidak hanya satu aspek. Sehingga menurut Ulrich Beck perlu ada keterlibatan disiplin-disiplin keilmuan lain, misalnya psikologi, misalnya medis, misalnya juga ekonomi politik dalam menganalisis suatu fenomena atau suatu penelitian sehingga itu bisa meminimalisir atau lebih jelas istilahnya. Lebih jelas sehingga risiko-risiko yang dianggap itu aman, cuman kemudian itu justru membahayakan manusia. Terus juga ada resiko sebagai variabel yang diproyeksikan. Seolah-olah begini, dalam 2000 atau 2024 misalnya kita sekarang 2012, 2015 variabel umur terhadap COVID misalnya, orang dengan umur sekian akan misalnya dia akan mengalami kejang-kejang misalnya karena suatu zat, jika dia mengkonsumsi satu zat itu tremor? Enggak. Jadi misalkan dia tahun 2012 ada satu suntikan bukan vaksin ya, atau misalnya apalah gitu misalnya, jika dia misalnya 2 tahun lagi atau zat itu akan mengalami reaksi tertentu pada tubuh manusia, anggap saja itu variabel X-nya. Sedangkan variabel Y-nya misalnya usia, terus penyakit bawaan, itu ada dalam masyarakat gitu. Masyarakat atau misalnya dengan bayi sekitar anak-anak lah, balita lah, bayi di bawah 5 tahunan lah misalnya. Maka variabel yang diproyeksikan itu seharusnya menurut Ulrich Beck itu dilihat sebagai bagaimana kita memberikan upaya-upaya preventif sebelum itu terjadi. Misalnya jika memang itu akan mengakibatkan suatu reaksi tertentu, maka seharusnya itu tidak digunakan atau kita sudah punya antisipasinya dari sekarang. Jadi kita menunggu itu terjadi baru itu kita bisa lakukan analisis penelitian dan lain sebagainya. Seperti itu. Terus juga salah satu poin, saya menjelaskan banyak poin, cuman nanti saya kasih kesimpulannya di akhir. Selanjutnya globalisasi sebagai resiko peradaban. Sama seperti prolognya Ulrich Beck ketika mengatakan bahwa resiko sama purbanya dengan kemajuan atau sama tuanya dengan perkembangan. Maka globalisasi juga mengandung resiko. Ketika dia menyinggung tentang globalisasi sebagai resiko peradaban, dia menyinggungnya begini. Kemiskinan bersifat hierarkis, sedangkan kabut asap bersifat demokratis. Menarik sekali sebenarnya.
Sama seperti begini, kalau ada satu kebakaran hutan, semua orang menerima tanpa kita paksa, tanpa dipaksa, tanpa dia mau. Semua orang menerima itu. Tapi kemiskinan sifatnya hierarkis. Sebenarnya yang dia singgung adalah suatu resiko itu akan dialami oleh semua orang. Perbedaan latar belakang, perbedaan ekonomi, perbedaan politis dan lain sebagainya itu akan menyebabkan resiko itu semakin tumpang tindih dan semakin besar. Makanya dampak globalisasi, sederhananya misalkan dampak 4.0, dampak 5.0 terhadap negara maju dan negara berkembang, negara dunia ketiga misalnya akan berbeda dampaknya. Karena secara geografis, pendidikan, latar belakang sosial, pekerjaan dan lain sebagainya itu akan mempengaruhi bagaimana resiko itu menimpa mereka. Itu. Cuman kita tidak perlu khawatir karena ada yang namanya boomerang effect. Menurut Ulrich Beck ada yang disebut efek bumerang ketika suatu negara yang melahirkan, yang menjadi aktor yang membuat resiko, yang misalkan sebuah negara yang membuat nuklir misalnya, atau sebuah negara maju yang industrinya paling besar misalnya, maka dia yang paling cepat menerima resiko itu. Sederhananya kalau misalkan kita di negara tropis, sedangkan ada enggak usah nyinggung tropis deh. Misalnya negara maju tingkat panasnya, jika semua kita sama ratakan kabut asapnya misalnya, atau kalau kita nyinggung panas, semua mengalami sinaran yang sama, maka daerah-daerah yang tidak memiliki atau sifatnya industri sekali, misalnya kosmopolitan lah istilahnya, maka dia akan mengalami panas yang lebih panas. Temperatur panas yang lebih tinggi. Gitu. Itu disebut dengan bumerang efek. Atau kalau misalkan ada nuklir, maka kemungkinan kegagalan atau kecelakaan dan lain sebagainya itu paling dekat adalah dengan yang paling mungkin, paling cepat mengalami resiko dari kegagalan kerja dan lain sebagainya, itu adalah negara yang membuat resiko itu sendiri. Itu. Terus juga devaluasi dan mengambil alihan ekologis. Ini menurut Ulrich Beck itu sama seperti ancaman komunis yang kita takut-takuti. Sederhananya, ancaman komunis itu sebenarnya terjadi, hanya kita mengambil jalan memutar. Sama seperti gini, kita dulu tidak mau atau menolak mentah-mentah, misalnya bukan kita mungkin ya. Banyak orang yang menolak anti komunis atau menolak komunis atau anti komunis karena distribusi kekayaan tidak sama, atau juga karena komunis menghendaki bahwa kesetaraan sosial, tidak ada kelas dan lain sebagainya. Semuanya ditolak gitu misalnya. Sampai sekarang itu tidak terjadi gitu ya. Cuman sebenarnya kita sedang berada pada fase itu, cuman kita menggunakan cara lain. Makanya cara lainnya seperti apa? Sama seperti jargon yang diujar-ujarkan belakangan ini tentang isu lingkungan. Semua orang sekarang peduli dengan isu lingkungan tanpa diminta. Semua negara peduli tentang isu lingkungan tanpa mereka paksa misalnya. Maka bagaimana kita setara dalam usaha untuk mencegah krisis iklim semakin besar, itu juga salah satu bentuk kesetaraan tanpa kelas yang dia sebut sebagai anti komunis tapi menggunakan jalan memutar. Itu. Terus masih ada tentang bagaimana keterlibatan politis atau pengetahuan politis dalam masyarakat resiko. Sama seperti yang disinggung di awal, bagaimana rasionalitas ilmiah dihadapkan dengan rasionalitas sosial, atau tidak adanya satu integrasi antara keduanya, sehingga rasionalitas ilmiah sebagai satu klaim yang seolah-olah mutlak untuk memvalidasi bahwa sebuah fenomena atau sebuah momen atau saat ini misalnya tidak ada resiko, atau yang menentukan sebesar apa resiko yang akan kita terima. Itu yang menurut Ulrich Beck sebenarnya itu kesalahan, penipuan, kekeliruan, dan persaingan rasionalitas. Jadi bagaimana ilmu pengetahuan itu yang membentuk resiko. Sehingga seolah-olah
tafsiran-tafsiran yang menyimpang dari apa yang ditafsirkan oleh ilmu pengetahuan, seolah-olah itu hal-hal yang di luar dan tidak benar atau disebut sebagai menyimpang. Makanya banyak sekali resiko-resiko yang tidak dipertimbangkan atau di luar dari prediksi ilmu pengetahuan itu terjadi di masyarakat. Terus yang selanjutnya adalah trik palsu. Saya melihat bahwa Ulrich Beck cukup menggebu-gebu ketika membahas tentang trik palsu ini. Dia menyebut bahwa seringkah kita mendengar bahwa seorang saintis itu mengatakan bahwa oh ini bisa dikonsumsi dengan level yang aman misalnya. Atau obat ini bisa dikonsumsi dengan level yang dapat diterima misalnya. Ulrich Beck bilang bahwa coba kita aja sekali lagi bagaimana saintis itu mengatakan itu gitu. Padahal buktinya dia melihat bahwa dia mengkritik itu karena menurutnya seharusnya manusia atau seharusnya ilmu pengetahuan atau seharusnya saintis itu mempertimbangkan etika biologis. Karena secara garis besar dia melihat bahwa seharusnya ada hal-hal kemanusiaan atau hal-hal yang manusiawi dan dia memikirkan atau seorang saintis mempertimbangkan lebih matang bahwa itu akan berdampak kepada manusia. Makanya dia menyebut sebagai etika biologis dari peradaban industri maju. Bagaimana etika-etika implisit itu seharusnya dimunculkan. Tidak hanya sebatas ini level yang bisa diterima. Buktinya misalkan itu gagal, itu menjadi resiko yang seolah-olah seorang saintis atau ilmu pengetahuan sebuah ilmu pengetahuan tertentu yang menyelidiki tentang itu seolah-olah angkat tangan gitu. Dan ini terakhir ya, dari beberapa poin penting dari masyarakat risiko Ulrich Beck, dia melihat bahwa alam dan masyarakat kita di abad 20, pada saat itu dia menyebutnya abad 20. Cuman saya merasa itu menjadi relevan untuk di abad 21, bahwa alam sebenarnya tidak dapat dipahami di luar masyarakat. Dan begitu pun sebaliknya, masyarakat tidak bisa dipahami di luar alam. Karena saya melihatnya bahwa di abad-abad 20 sama seperti tokoh-tokoh ekologis yang lain, dia menghendaki bagaimana alam dan manusia dianggap sebagai satu kesatuan, yang keduanya juga memberikan satu kausalitas atau sebab akibat yang juga pada akhirnya dialami oleh manusia. Itu sisanya mungkin kita diskusi, ada beberapa hal mungkin yang ada yang belum disampaikan, cuman rasa-rasanya nanti itu akan mengalir sejalan dengan diskusi-diskusi kita tentang masyarakat resiko. Barangkali teman-teman juga memiliki pandangan-pandangan yang berbeda tentang masyarakat resiko ini, bagaimana kita melihat sebuah resiko, bagaimana separah apa sebenarnya masyarakat resiko kita, atau seberapa beresiko masyarakat kita, atau seberapa beresiko atau sebesar apa resiko-resiko dari digitalisasi dengan risiko-risiko mental yang sekarang ini muncul dengan beberapa macam gejala, misalnya bunuh diri dan lain sebagainya. Itu juga salah satu bentuk risiko mental yang mungkin tidak kasat mata dan di luar dari prediksi ilmu pengetahuan. Makanya ketika kemarin sempat disinggung dalam salah satu buku, saya lupa buku apa, dia menyebutnya begini. Kenapa justru kemanusiaan kita yang dulu kita prediksi itu akan sejalan dengan kemajuan zaman, yang justru kita berada dalam titik terendah dari kemajuan zaman itu. Itu adalah prediksi-prediksi yang salah. Bagaimana kita melihat pengetahuan yang justru sebenarnya itu bertolak belakang, ada paradoks-paradoks, ada kontradiksi dari bagaimana kita bertolak belakang dan bagaimana justru resiko-resiko mental, resiko-resiko yang lain itu dirasakan oleh manusia kita sekarang. Mungkin itu saja sih. Silakan, mungkin ada pertanyaan.